Hai teman-teman, apakah kamu tahu apa itu ortodidaktik? Ortodidaktik berasal dari kata Yunani yaitu orthos dan didaskein. Orthos yang berarti lurus, benar, dan normal. Lalu didaktik yaitu didaskein yang berarti pengajaran atau pembelajaran. Jadi, didaktik adalah ilmu mengajar, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip tentang cara-cara menyampaikan bahan pengajaran yang berisi berbagai pengetahuan dan kecakapan, sehingga dikuasai dan dimiliki oleh siswa. Nah, lalu selanjutnya, anak-anak yang spesial ini maksudnya seperti apa sih? Nah, anak-anak yang spesial ini maksudnya adalah anak dengan gangguan fisik dan motorik salah satunya. Nah, apa sih itu anak dengan gangguan fisik dan motorik? Anak dengan gangguan fisik dan motorik merupakan penyandang bentuk kelainan atau hambatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi. Selain gangguan koordinasi, juga gangguan komunikasi, gangguan adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Gangguan fisik dan motorik sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk mandiri. Nah, itu dikutip dari bukunya Bapak Sutiharti Sumantri. Nah, klasifikasinya seperti apa sih? Klasifikasi jenis anak dengan hambatan fisik dan motorik. Klasifikasi anak dengan hambatan fisik motorik atau tunadaksa secara umum dikelompokkan menjadi dua bagian. Kelompok besar yaitu kelainan pada sistem serebral atau saraf pusat atau otak dan kelainan pada otot dan rangka. Kelainan pada sistem serebral disebabkan adanya suatu ketidakfungsian, gangguan atau penyakit yang menyerang sistem saraf pusat sehingga tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Hal ini disebabkan karena otak merupakan pusat sehingga informasi termasuk contoh gerakan tubuh itu masih susah. Sedangkan kelainan pada otot dan rangka menyebabkan ketidakfungsian anggota gerak. Karena melalui otot dan rangka yang normal, tubuh baru bisa digerakkan dengan sempurna. Kelainan pada sistem serebral atau biasa kita sebut dengan cerebral sheath disorder. Klasifikasi anak tunadaksa pada sistem serebral didasarkan pada kelahiran yang terletak di dalam sistem syaraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Hal ini disebabkan otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat segala aktivitas hidup manusia. Kelompok kerusakan bagian otak ini disebut cerebral palsy. Cerebral palsy dapat diklasifikasikan menurut 1. Cerebral palsy ringan. Yang kedua, cerebral palsy sedang. Yang ketiga, cerebral palsy berat. Seperti apa sih cerebral palsy yang ringan? Nah, teman-teman, cerebral palsy yang ringan, anak ini tuh dapat berjalan tanpa menggunakan alat. Berbicara bisa dengan tegas, lebih mandiri dan dapat menolong dirinya sendiri, sehingga dalam menjalani aktivitas sehari-hari dia tidak terlalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Tapi kalau cerebral palsy yang sedang, dia membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk berbicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri. Dan yang ketiga tadi adalah cerebral palsy berat. Apa ini?
Ya, anak dengan cerebral palsy berat membutuhkan perawatan dalam ambulansi, bicara dan menolong dirinya sendiri, serta tidak dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah selain tadi penggolongan menurut derajat kecacatan, selanjutnya penggolongan menurut topografinya. Berdasarkan topografi, banyaknya anggota tubuh yang lumpuh. Cerebral palsy dapat digolongkan menjadi 6 golongan. Banyak ya teman-teman ya, 6 golongan. Yang pertama, monoplegia. Anak tipe ini memiliki satu anggota gerak yang lumpuh, satu saja. Misal kaki kiri, tapi kaki kanan dan kedua tangannya masih normal, itu namanya monoplegia, jadi hanya satu bagian saja. Kemudian yang selanjutnya adalah hemiplegia. Apa sih ini? Anak tipe ini memiliki anggota gerak atas dan bawah pada sisi yang sama mengalami kelumpuhan. Misalnya tangan kanan dan kaki kanan, atau tangan kiri dan kaki kiri, jadi separuh nih. Nah, lalu selanjutnya adalah paraplegia. Paraplegia memiliki pada kedua tungkai kakinya mengalami kelumpuhan. Jadi hanya kaki saja. Kedua tungkai kakinya mengalami kelumpuhan. Lalu selanjutnya diplegia. Diplegia anak ini memiliki kedua tangan kanan dan kiri atau kedua kaki kanan dan kiri. Paraplegianya lumpuh. Oke. Lalu ada triplegia. Anak tipe ini memiliki 3 anggota gerak mengalami kelumpuhan. Jadi 3 yang lumpuh. Misalnya tangan kanan dan kedua kakinya lumpuh, atau tangan kiri dan kedua kakinya lumpuh. Yang selanjutnya adalah quadriplegia atau tetraplegia. Apa ini? Anak tipe ini memiliki tipe kelumpuhan pada seluruh anggota geraknya, yaitu kedua tangan dan kedua kakinya. Lalu yang selanjutnya adalah penggolongan menurut fisiologi. Kelainan gerak dilihat dari segi letak kelainan di otak dan fungsi geraknya. Anak cerebral palsy dibedakan atas spastik. Nah, yang pertama adalah spastik. Apa itu spastik? Yang ditandai spastik ini ditandai dengan gejala kejang atau kaku pada sebagian atau seluruh otot. Otot kaku timbul sewaktu akan digerakkan sesuai dengan kehendaknya. Lalu yang kedua ada atetoid. Atetoid itu ditandai dengan otot-otot yang dapat digerakkan dengan sangat mudah. Ciri khas tipe ini yaitu semua gerakan terjadi di luar kontrolnya, jadi nggak sadar, tiba-tiba gerak aja. Nah, selanjutnya adalah tremor, yang ditandai adanya gerakan-gerakan kecil dan terus-menerus sehingga tampak seperti bentuk getaran-getaran. Gerakan ini dapat terjadi pada kepala, kaki, tangkai, atau bibir. Jadi mungkin gini, terus kaki jadi tremor gitu kakinya, terus bibir kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah rigid, yang ditandai dengan kekakuan otot, tetapi berbeda dengan tipe spastik. Gerakan rigid terjadi pada seluruh tubuh yang sulit digerakkan. Jadi maunya bergerak tapi tubuh tidak bisa bergerak. Lalu yang keenam adalah tipe campuran, yaitu jika seorang anak menunjukkan 2 jenis ataupun lebih gejala cerebral palsy, sehingga akibatnya lebih berat bila dibandingkan dengan anak yang hanya memiliki 1 jenis atau tipe kecacatan. Lalu selanjutnya adalah kelainan pada sistem otot dan rangka. Klasifikasi anak tunadaksa ke dalam kelompok sistem otot dan rangka didasarkan pada letak penyebab kelainan anggota tubuh yang mengalami kelainan, yaitu kaki, tangan, dan sendi serta tulang belakang.
Jenis-jenis kelainan pada sistem otot dan rangka antara lain meliputi 1. Poliomielitis merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus polio yang sangat mudah menular dan menyerang sistem syaraf. Dan yang kedua adalah muskulodyspnopia, sekelompok penyakit yang diturunkan di mana otot-otot melemah dan memburuk dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga adalah spina bifida, jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1 atau 3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Nah, itu saja mengenai klasifikasi anak hambatan fisik tadi. Nah, apa sih faktor penyebab anak dengan hambatan fisik dan motorik? Ini macam-macam. Bisa juga karena fase prenatalnya, bisa juga saat fase natalnya, saat kelahirannya, bisa juga saat fase postnatal atau setelah proses kelahirannya. Seperti itu. Sang ibu juga waktu itu mungkin bisa kena campak atau ibu mempunyai virus tertentu yang membahayakan jenisnya, serta ada juga karena prematur. Conductive education ini mampu menstimulan anak-anak cerebral palsy untuk mereka bisa mandiri tanpa alat-alat, sehingga anak-anak yang tadinya memakai kursi roda untuk mobilitasnya bisa sedikit-sedikit istirahat dulu dari alat tersebut, meskipun nantinya pun ujung-ujungnya ketika mereka nanti pulang, mereka tetap akan menggunakan kursi roda itu untuk mempermudah aksesnya. Namun sedikit-sedikit kami mengurangi intensitasnya, mencobakan anak-anak untuk bersandar di dinding, lalu didudukkan dalam kondisi yang memang tidak nyaman karena mereka harus bersandar di dinding yang keras, lalu duduk di lantai, di ubin seperti itu, dan meminimalkan perlindungan alat di sampingnya seperti itu. Lalu ada juga anak yang sudah mulai terstimulan untuk berjalan meskipun memakai dengkul untuk berjalan, tapi tidak masalah. Nah, conductive education ini tentunya sangat bermanfaat sekali untuk peserta didik kami di SLB Negeri 1 Yogyakarta. Sederhana namun memberikan dampak yang luar biasa untuk mereka. Terima kasih.